Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Permatasari Laksono dengan 3 digit NIM akhir 049 dari kelas B Praktikum Skada dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Fakultas Sekolah Vokasi dari Universitas Diponegoro. Sini saya akan menjelaskan hasil simulasi saya tentang komunikasi Modbus TCP menggunakan Node-RED dan HMI pada PLC Bose Rexroth Control X ke Schneider. Selanjutnya pertama itu ada tujuan praktikum di sini adalah untuk memahami prinsip dasar komunikasi data menggunakan protokol Modbus TCP. Kedua ada mempelajari konfigurasi komunikasi Modbus TCP antara PLC Bose Rexroth Control X dan PLC Schneider. Yang terakhir ada mengimplementasikan Node-RED sebagai media penghubung dan pengolah data dalam komunikasi Modbus TCP. Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang di sini dalam sistem otomasi industri, komunikasi antar perangkat menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan proses berjalan secara terintegrasi dan efisien. Berbagai perangkat otomasi seperti PLC, HMI, dan sistem monitoring seringkali berasal dari vendor yang berbeda, sehingga dibutuhkan protokol komunikasi standar yang mampu menghubungkan perangkat tersebut. Salah satu protokol yang banyak digunakan adalah Modbus TCP, karena bersifat terbuka dan mudah diimplementasikan, serta berjalan di atas jaringan Ethernet. Pada praktikum ini digunakan PLC Bose Rexroth Control X yang berkomunikasi dengan PLC Schneider menggunakan protokol Modbus TCP. Node-RED dimanfaatkan sebagai media pengolahan dan penghubung data. Sementara di sini kami menggunakan HMI yang berfungsi sebagai antarmuka untuk memantau dan mengendalikan proses secara real time. Praktikum ini memberikan pemahaman mengenai konsep komunikasi data industri, pertukaran data antar PLC, serta integrasi ke sistem otomasi lintas vendor. SCADA merupakan sistem yang digunakan untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengambilan data dari proses otomasi secara terpusat melalui jaringan komunikasi. Pada praktikum ini, SCADA berperan sebagai sistem mengintegrasikan komunikasi Modbus TCP antara PLC Bose Rexroth, Control X, dan PLC Schneider, dengan Node-RED sebagai media pengolah dan penghubung data, serta HMI sebagai antarmuka pemantauan dan pengendalian. Melalui sistem SCADA, data yang dipertukarkan antara PLC dapat dimonitor secara real-time, ditampilkan oleh HMI, serta digunakan untuk mengendalikan proses dari satu titik kontrol dengan satu titik lainnya. SCADA memungkinkan integrasi sistem otomasi lintas perangkat. Oke, lanjut, ada di sini ada arsitektur SCADA. Arsitektur SCADA pada praktikum ini terdiri dari beberapa lapisan utama yang saling terhubung melalui jaringan Ethernet menggunakan protokol Modbus TCP. Lapisan paling bawah atau paling yang awal itu adalah PLC Bose Rexroth, Control X, dan PLC Schneider yang berfungsi sebagai pengendali proses serta sumber dan tujuan pertukaran data. Kedua PLC ini berkomunikasi menggunakan mekanisme client-server Modbus TCP untuk mengirim dan menerima data register. Lapisan yang berikutnya itu adalah lapisan komunikasi dan pengolahan data, yaitu Node-RED. Node-RED berfungsi sebagai penghubung gateway sekaligus pengolah data yang menerima data dari PLC. Node-RED ini memproses sesuai kebutuhan dan meneruskan lagi ke sistem visualisasi. Pada lapisan ini terjadi manajemen data seperti pembacaan dan penulisan register Modbus TCP. Lapisan teratas yang paling akhir ada HMI. HMI berfungsi sebagai antarmuka antara sistem dan operator. HMI menampilkan data proses secara real-time seperti status input atau output dan nilai variabel, serta memungkinkan pengguna melakukan pengendalian sistem. Seluruh lapisan tersebut terhubung dalam satu sistem SCADA yang terpusat, sehingga proses monitoring dan kontrol dapat dilakukan secara efisien dan terintegrasi. Lanjut ke pengertian Modbus TCP atau IP. Modbus TCP atau IP adalah protokol komunikasi industri yang digunakan untuk pertukaran data antar perangkat otomasi melalui jaringan Ethernet berbasis TCP/IP. Protokol ini merupakan pengembangan dari Modbus serial, di mana proses komunikasi dilakukan secara lebih cepat dan fleksibel karena memanfaatkan jaringan IP. Modbus TCP/IP menggunakan konsep client server, di mana satu perangkat bertindak sebagai client untuk meminta data dan perangkat lainnya sebagai server yang menyediakan data dalam bentuk register. Modbus TCP/IP digunakan sebagai protokol komunikasi antara PLC Bose Rexroth, Control X, dan PLC Schneider. Masuk ke materi Node-RED. Node-RED adalah platform pemrograman berbasis alur yang digunakan untuk menghubungkan perangkat keras, layanan, dan protokol komunikasi secara visual. Node-RED dikembangkan oleh IBM dan berjalan di atas lingkungan Node
.js sehingga mudah diimplementasikan pada berbagai sistem, termasuk komputer industri dan PLC modern. Human Machine Interface (HMI) adalah antarmuka yang digunakan sebagai media interaksi antara manusia atau pengguna atau operator dengan sistem otomasi. HMI berfungsi untuk menampilkan kondisi proses, status peralatan, serta data hasil komunikasi dari perangkat lapangan dalam bentuk visual seperti indikator, tombol, grafik, dan alarm. Melalui HMI, operator dapat melakukan pemantauan dan pengendalian sistem secara real time. Kita di sini menggunakan software Schneider. Schneider berperan sebagai PLC yang bertujuan berkomunikasi dengan PLC Bus Rexroth Control X menggunakan protokol Modbus TCP/IP yang sebelumnya tadi kita bahas. PLC Schneider berfungsi sebagai server atau client Modbus yang menerima dan mengirim data register untuk keperluan monitoring dan pengendalian melalui Node-RED dan HMI. Selanjutnya, di sini kita juga memakai PLC Schneider TM221. Ini hardware. PLC Schneider ini digunakan sebagai perangkat yang berkomunikasi dengan PLC Bus Rexroth Control X yang menggunakan protokol Modbus TCP/IP. Di sini alat yang terakhir itu ada Bus Rexroth dengan tampilan HMI. Rexroth berfungsi sebagai media monitoring dan pengendalian data yang diperoleh dari komunikasi Modbus TCP/IP antara PLC Bus Rexroth dan PLC Schneider. Data yang diproses oleh Node-RED ditampilkan pada HMI Rexroth ini di sini. Oke, selanjutnya. Oke, kita masuk ke bagian ladder PLC-nya. Ini PLC yang ada di Control X. PLC ini ada di Control X, yaitu ada ladder pertama ini, ada naik pertama, counter naik kedua, lalu yang rung keempat itu ada start stop, tombol mulai di sini dengan kalau menekan tombol itu bakal aktif di sini. Lalu kita masuk ke ladder yang kelima. Ladder kelima ini valve 1 yang berfungsi air mengisi tangki, saat air mengisi tangki. Terus yang rung ke-6 ini ada timer 5 detik aktif. Setelah timer 5 detik ini mati, motor akan menyala. Lalu di rung ke-7 ini ada sensor mati akan menyala. Itu menandakan proses pengosongan tangki itu dimulai atau air dibuang. Lalu rung ke-8, rung ke-7 ini sensor mati aktif. Dan itu jadi tanda buat pengisian. Terus kalau untuk rung ke-8 itu sensor valve 2. Valve 2 itu berarti proses pengosongan tangki dimulai. Lalu yang rung ke-9 itu air akan turun atau keluar TLB2, menandakan proses pengosongan ini selesai jika TLB2 nyala. Lalu yang ketiga itu rung 10 ini ada preset ini counter sebanyak 4 siklus, 4 kali. Saat sudah selesai 4 kali siklus, maka sensor C2 akan aktif, yang menandakan siklus telah selesai. Rung 11 ini ada timer 5 detik saat C2 ini aktif, termasuk karena proses selesai. Yang rung 12 ini menandakan keseluruhan proses dan sistem siap preset. Oh, belum. Nah, selanjutnya kita akan mencoba yang pertama itu kita isi inaktif semua. Inaktif semua, lalu klik apply, pindah ke tab configuration, dimana di sini kita ganti jadi TM ganti, terus kita tahan, kita pindahkan ke sini. Nah, ini kita klik yes aja, maka dia akan langsung ganti. Lalu klik Modbus TCP-nya. Klik data satu dulu, kita ubah yang bagian ini dulu. Kita ubah jadi 198. 98 168, sini 1. Ini sesuai demo kit yang akan kita hubungkan. Duanya ini tidak usah dirubah, 25-nya.
Lalu checklist semua yang ada di sini. Terus klik apply. Baru kita ke Modbus TCP-nya. Sini kita masukkan IP address sesuai demo kita akan kita hubungkan alat hardware Rexroad-nya. Terus kalau misalnya setelah selesai menyeting semua, masuk ke bagian programming untuk menyetel. Lalu untuk mengkonekkan ke hardware-nya itu bisa klik login, nanti PC2 controller download, lalu start controller. Di sini ada tampilan hasil simulasi. Jadi kita menggunakan software WebIQ, di mana ini sudah mengeluarkan hasil, dinyatakan berhasil. Di atas ini ada nilai suhu, dan di bawah ini untuk menilai kelembapan. Nilai suhu dan kelembapan berhasil ditampilkan dalam bentuk indikator analog. Dengan nilai masing-masing, suhu itu 292 dan kelembapan itu ada 500 di 528. Tampilan data ini menandakan bahwa data numerik yang dikirimkan oleh PLC telah berhasil diterima dengan benar dalam variabel HMI. Perubahan nilai yang terjadi secara kontinu pada indikator menandakan bahwa data sensor dibaca secara berkala oleh PLC dan dikirimkan melalui protokol Modbus TCP/IP tanpa gangguan komunikasi. Dari suhu kelembapan tersebut dibaca dari register Modbus pada PLC Schneider, kemudian diteruskan ke Node-RED sebagai media penghubung dan pengolah data. Di dalam Node-RED, data diproses dan disesuaikan sebelum dikirim ke sistem HMI, hardware si bos Rexroad. Visualisasi data ini termasuk real time dan membuktikan bahwa sistem SCADA yang dibangun mampu memonitoring kondisi proses secara langsung. Namun untuk membaca nilai-nilai ini perlu dibagi 10 untuk nilai asli seperti 292 dibagi 10 yaitu 29,2, yang artinya derajat suhunya itu ada di 29,2 derajat, dan yang bawah itu 528 jadi 52,8. Lalu bisa kita lihat di sini. Nah, di sini terlihat HMI pada layar. Sebentar. Nah, di sini HMI pada layar. Ketika BP start ditekan, maka PLC pada bus akan menyalakan valve 1. Lalu PLC Schneider akan menyalakan motor 1. Apabila sensor 1 menyala, maka valve pembuangan akan menyala dan motor 1 akan mati. Ketika TLB 2 nyala, maka valve pembuangan akan mati dan MV1 menyala dan motor akan menyala lagi. Sistem akan berjalan selama 4 kali dan buzzer atau lampu output motor sudah menyala. Itu menandakan proses telah selesai. Nah, sekian hasil simulasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalah kata. Terima kasih.